Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel bertani buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Pada pagi yang cerah ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita melakukan perbaikan tanaman yang diserang oleh hama. Dan yang pastinya di sini kita akan menggunakan alat dan bahan dapur untuk kita melakukan perbaikan tanaman yang diserang oleh hama. Dengan kita di rumah saja merupakan suatu peluang besar bagi kita yang memiliki hobi bercocok tanam untuk melakukan penanaman berbagai macam tanaman di sekitar rumah kita, dan juga bisa memaksimalkan waktu di rumah saja ini untuk melakukan perawatan tanaman di sekitar rumah kita sehingga kita bisa lebih cepat panen dan memiliki tanaman yang subur dan organik. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu di channel bertani buah ini. Aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Seperti inilah contoh tanaman yang sudah terserang oleh hama. Yang mana hama yang menyerang pada tanaman jambu ini adalah ulat daun dan juga belalang. Dan jika kita membiarkannya berlarut-larut, maka seluruh daun pada tanaman jambu ini akan habis dan bisa menghambat pertumbuhan dari tanaman jambu yang kita tanam di sekitar rumah kita ini. Selain pada tanaman jambu, di sini juga ada tanaman jeruk, yang mana tanaman jeruk ini juga sedang terserang oleh hama ulat daun. Dan jika kita tidak membasminya dengan segera, maka seluruh daun pada tanaman jeruk ini akan habis dilahap oleh ulat daun. Dan ulat daun itu biasanya menyerang tidak satu saja. Bisa saja penyerangan ulat daun yang menyerang tanaman kita itu hampir merata di setiap daunnya, sehingga daun pada tanaman kita itu akan segera habis dan tanaman pun menjadi kerdil. Selain ulat daun dan belalang tersebut, di sini juga ada hama kutu-kutuan yang menyerang tanaman cabai yang menyebabkan cabai menjadi keriting. Yang mana hama kutu-kutuan ini akan menyerap cairan pada tanaman cabai sehingga memperlambat pertumbuhan dari cabai yang kita tanam. Dengan keritingnya tanaman cabai, maka itu akan memperlambat proses produksi pada tanaman cabai yang kita tanam. Oke, jadi di sini kita langsung saja ke proses pembasmian hama untuk melakukan perawatan tanaman di sekitar rumah kita. Tentunya dengan cara yang sangat sederhana sekali, yaitu kita menggunakan alat dan bahan, bahkan bumbu dapur untuk kita melakukan pengendalian hama yang menyerang tanaman kita. Jadi langsung saja kita melengkapi alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses perawatan dan perbaikan tanaman yang diserang oleh hama. Untuk bahan yang pertama yang akan kita gunakan di sini adalah micin atau MSG, yang mana di sini saya menggunakan Ajinomoto karena selain harganya yang murah juga mudah untuk didapatkan. Selanjutnya di sini kita menggunakan bawang putih, yang mana bawang putih ini nantinya kita gunakan untuk mengendalikan hama yang menyerang tanaman di sekitar pekarangan rumah kita. Selanjutnya di sini kita menggunakan minyak goreng, yang mana minyak goreng ini nantinya kita gunakan sebagai perekat untuk kita melakukan penyemprotan ekstrak bawang putih untuk melakukan perbaikan tanaman yang diserang oleh hama. Selanjutnya di sini kita menggunakan sabun cair, yang mana sabun cair ini juga kita gunakan sebagai pembasmi hama, yang penggunaannya nantinya kita akan campur dengan bawang putih. Selanjutnya di sini kita menggunakan sendok, yang mana sendok ini kita gunakan sebagai takaran untuk melakukan penakaran Ajinomoto atau micin yang akan kita gunakan. Kemudian di sini kita menggunakan gelas, yang mana gelas ini kita gunakan untuk melakukan penakaran ekstrak bawang putih yang akan kita gunakan menggunakan semprotan. Dan selanjutnya di sini kita menggunakan saringan, yang mana saringan ini kita gunakan untuk menyaring ampas dari ekstrak bawang putih yang akan kita gunakan. Dan selanjutnya di sini kita menggunakan semprotan, yang mana semprotan ini kita gunakan untuk melakukan penyemprotan ekstrak bawang putih dan juga sabun cair ke seluruh bagian tanaman. Setelah itu kita juga menggunakan semprot ini untuk melakukan penyemprotan, untuk melakukan penyuburan menggunakan micin atau MSG ke seluruh bagian tanaman. Dan terakhir di sini yang kita gunakan adalah air untuk melarutkan micin dan juga ekstrak bawang putih yang akan kita lakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman. Oke, jadi di sini kita langsung saja ke proses dan cara penggunaannya. Jadi yang pertama di sini kita menggunakan bawang putih, yang mana bawang putih ini kita gunakan 5 siung saja. Kita hancurkan ataupun kita blender menggunakan air 1 gelas. Kemudian kita diamkan selama minimal 6 jam sebelum kita menggunakannya. Setelah kita diamkan selama 6 jam, kemudian ekstrak bawang putih tersebut kita campur dengan air maksimal 2 liter.
Jadi untuk proses yang pertama kita menyaring ekstra bawang putih ke dalam gelas. Dan untuk dosis yang kita gunakan itu sebanyak 1 gelas sedang seperti ini. Kemudian kita memberikan 2 sendok makan minyak goreng. Yang mana minyak goreng ini kita gunakan sebagai perekat dalam proses penggunaan pestisida nabati dengan menggunakan bahan dan bumbu dapur. Dan di sini kita juga menggunakan setengah sendok makan sabun cair. Dan sabun cair yang saya gunakan ini adalah sabun cair yang biasa digunakan untuk pencucian piring. Kemudian kita beri dengan 2 liter air. Kemudian kita aduk merata agar seluruh bahan yang kita masukkan ke dalam seperti ini bisa menyatu. Oke, jadi untuk bahan pengendalian hama sudah selesai kita buat. Jadi di sini kita langsung saja melakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman. Setelah kita melakukan penyemprotan dengan menggunakan pestisida nabati yang kita buat dengan menggunakan bahan dan bumbu dapur, selanjutnya kita menggunakan micin atau Ajinomoto ini, yang mana dengan dosis setengah sendok makan kita larutkan ke dalam 2 liter air, dan cara penggunaannya kita kotorkan ke media tanam. Diaduk kembali agar micin ataupun MSG ataupun Ajinomoto yang kita gunakan terlarut seluruhnya ke dalam air yang kita gunakan untuk melakukan pengkocoran ke media tanam. Jadi larutan micin sudah bisa kita gunakan untuk kita aplikasikan ke tanaman di sekitar rumah kita. Jadi kita di sini menggunakan setengah gelas sedang seperti ini saja larutan micin atau MSG yang akan kita kocorkan ke media tanam. Dan dosis setengah gelas seperti ini kita kocorkan ke setiap tanaman. Selain dikocor, larutan micin ini juga bisa kita gunakan dengan cara disemprotkan ke seluruh bagian tanaman. Jadi seperti itulah cara kita melakukan perawatan dan perbaikan tanaman yang rusak yang diserang oleh hama, yaitu dengan cara menggunakan bahan-bahan sederhana. Kita bisa memanfaatkan alat bahan dan bahkan bumbu dapur untuk kita bisa melakukan perbaikan tanaman yang ada di sekitar pekarangan rumah kita. Jadi dengan fokusnya kita melakukan perawatan tanaman di sekitar rumah kita bisa turut membantu program pemerintah untuk tetap di rumah saja. Dengan kita tetap di rumah, kita bisa membantu proses pemutusan dan pemberhentian penyebaran virus corona yang menyerang di negara kita. Oke, jadi jangan tunggu apa yang bisa kita lakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya, dan segera nikmati hasilnya. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.